Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Desi Francisca, Kesmas Reguler B. Di sini saya akan mereview jurnal mata kuliah Surveillance Kesehatan Masyarakat dengan dosen pengampu paham dan SKM MKM. Adapun sub pembahasan yang pertama yaitu review jurnal metode case control, yang kedua yaitu review jurnal metode cross sectional, yang ketiga itu review jurnal metode cohort. Langsung saja ke metode yang pertama yaitu metode case control. Adapun judul jurnalnya antara lain adalah beberapa faktor resiko kejadian campak pada balita di Kabupaten Sarawangun. Penulis antara lain ada Kostang Arianto, Mekshitalia Setiawati, Sakudarno Adi, Suharyo Sadi Saputro, dan Kamila Budi. Metode penelitian ini menggunakan desain studi case control. Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Sarawangun periode tahun 2014 sampai Mei 2016. Latar belakang: campak merupakan penyakit yang sangat menular yang disebabkan oleh virus campak. Berdasarkan data sistem surveillance, penyakit menular dari tahun 2014 sampai dengan Januari 2016 telah dilaporkan kasus campak sebanyak 200 kasus. Hasil perhitungan persamaan probability event dari hasil analisis multiple logistik regresional di atas terbukti bahwa pengetahuan ibu kurang tidak diimunisasi campak dan rumah tidak sehat memiliki probabilitas penderita campak pada balita sebesar 90,8%. Pembahasan hasil wawancara mendalam menunjukkan bahwa masyarakat dalam tentang anjuran untuk praktek kesehatan penting dalam menentukan pilihan terbaik seperti mengimunisasi bayi dan balita secara lengkap, yang menunjukkan bahwa pengetahuan ibu kurang merupakan faktor risiko terhadap terjadinya campak. Kesimpulan: faktor yang terbukti merupakan faktor risiko terhadap kejadian campak pada balita yaitu tidak diimunisasi campak, rumah tidak sehat, dan pengetahuan ibu kurang dengan probability event sebesar 98%. Faktor yang tidak terbukti sebagai faktor risiko terhadap kejadian campak pada balita yaitu gizi kurang, pemberian vitamin A kurang, tidak pernah menderita campak sebelumnya, ada riwayat kontak, lama diberi ASI kurang dari 2 tahun, umur ibu kurang dari 20 tahun, sosial ekonomi rendah, jumlah balita dalam rumah lebih dari 1 orang, dan pola asuh kurang. Di sini ada referensinya juga. Lalu kita lanjut yang kedua, metode cross sectional. Judulnya, hubungan imunisasi campak dengan kejadian campak di Provinsi Jawa Timur. Penulis, Koril Eka Oktaviasari. Metode penelitian ini merupakan metode observasional dengan desain studi cross sectional. Latar belakang: kasus campak di Indonesia sebesar 12.681 kasus pada tahun 2016 dan Provinsi Jawa Timur adalah wilayah yang memiliki jumlah kasus campak terbanyak, itu sebesar 3.765 kasus. Cakupan imunisasi campak pada bayi sudah memenuhi target, namun cakupan imunisasi campak pada balita belum memenuhi target. Hasil korelasi personel menunjukkan kekuatan korelasi lemah dan arah korelasi linier negatif, artinya semakin tinggi imunisasi campak. Hasil korelasi diferensial menunjukkan kekuatan korelasi lemah dan arah korelasi linier negatif, artinya semakin tinggi imunisasi campak pada balita maka semakin rendah jumlah kasus campak. Pembahasan faktor penghambat dalam melaksanakan program imunisasi campak bagi anak yaitu mengetahui masyarakat yang minim, kurang informasi mengenai manfaat dan tujuan terhadap program imunisasi campak, lokasi fasilitas kesehatan yang kurang strategis, dan fasilitas kesehatan yang kurang memadai. Kesimpulan: Kota Surabaya, Kabupaten Sidoarjo, dan Kabupaten Jember memiliki jumlah penderita campak yang selalu tinggi di Jawa Timur, dan pada tahun 2015 dan 2016 ada interaksi antara imunisasi campak pada bayi dengan penderita campak dan memiliki kekuatan korelasi sedang serta korelasi negatif, yang artinya semakin tinggi cakupan imunisasi campak pada bayi maka semakin rendah jumlah kasus campak. Di sini juga ada referensinya. Lalu yang terakhir yaitu metode cohort. Adapun judul jurnalnya yaitu hubungan jenis kelamin dan status imunisasi dengan kejadian campak pada balita di wilayah kerja Puskesmas Palaran.
Penulis Ratna Puspitasari dan Andi Daramuseng. Metode yang digunakan adalah kohort. Campak. Latar belakangnya itu campak disebabkan oleh virus menular yang merupakan dampak terjadinya kematian terutama kalangan anak. Gejala risiko kejadian campak yaitu batuk dan pilek lebih dari 3 hari, demam tinggi lebih dari 3 hari, dan konjungtivitas atau perdagangan selaput ikat merah dan diikuti ruam di seluruh tubuh. Hasil penelitian diperoleh tidak terdapat hubungan jenis kelamin dan resiko kejadian campak pada balita di wilayah kerja Puskesmas Palang dengan nilai p-value sebesar 0,815. Tidak terdapat hubungan status imunisasi dengan risiko terjadinya campak pada balita di wilayah kerja Puskesmas Palang dengan nilai p-value 1000. Pembahasan balita dengan asupan gizi yang kurang akan menyebabkan balita rentan penyakit serta balita yang tidak diimunisasi dan tidak terkena campak. Hal ini dapat disebabkan karena mereka memiliki imunisasi dan imun yang baik dan dapat diperoleh dari asupan gizi yang baik, serta balita tidak berada di lingkungan yang tidak ada penelitian sehingga balita tidak akan terkena. Kesimpulan dari penelitian ini adalah tidak terdapatnya hubungan jenis kelamin dengan risiko kejadian campak pada balita di wilayah kerja Puskesmas Palang dengan nilai P 0,815. Tidak adanya hubungan status imunisasi dengan resiko kejadian campak pada balita di wilayah kerja Puskesmas Palang dengan nilai P 1000 referensi. Dan thank you.